Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas Farmasi E kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus satu. Sebelumnya anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri Ajeng Sekarsari dengan NIM akhir 207, ada Beatrice Nuresa dengan NIM akhir 198, ada Diva Setia dengan NIM akhir 196, ada Zaki Amalia dengan NIM akhir 197 dan Erika Wanda dengan NIM akhir 227. Di sini saya akan membacakan kasusnya terlebih dahulu. Kasus yang pertama yaitu sebuah perusahaan farmasi mengembangkan senyawa baru sebagai obat antidiabetik. Sebelum melakukan uji klinis pada manusia, perusahaan meminta Anda sebagai bagian dari tim uji praklinik untuk melakukan serangkaian pengujian terhadap senyawa tersebut. Anda diharuskan mengevaluasi efektivitas, keamanan, dan profil farmakokinetik dari senyawa tersebut. Untuk menjawab pertanyaannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk pertanyaan pertama akan saya bacakan beserta dengan jawabannya. Pertanyaan yang pertama, apa yang menjadi fokus utama dalam uji farmakodinamik senyawa ini? Untuk jawabannya adalah, yang menjadi fokus utama dalam uji farmakodinamik senyawa antidiabetik ialah pengukuran efek terapeutik senyawa atau farmakologis yang diujikan melalui model hewan dengan penyakit target untuk mengevaluasi efektivitas senyawa dalam menghasilkan efek terapeutik yang diinginkan. Dalam penyusunan protokol uji farmakodinamik ini dapat mengacu kepada Peraturan Badan POM nomor 18 tahun 2021 dengan pedoman uji farmakodinamik praklinik obat tradisional. Lanjut ke pertanyaan kedua. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua yaitu bagaimana Anda merancang uji farmakokinetik untuk memastikan senyawa ini memiliki profil waktu paru yang optimal, yaitu pada uji farmakokinetik dilakukan bertujuan untuk memahami proses obat di dalam tubuh, mengetahui tentang proses ADME obat sehingga dapat mengetahui efek samping yang akan dihasilkan. Maka rancangan yang diperlukan dalam proses ini yaitu yang pertama pengambilan sampel, kedua rencanakan jadwal pengambilan sampel yang mencakup waktu sebelum dosis dan waktu setelah dosis dalam interval yang tepat untuk mendapatkan profil konsentrasi plasma. Kumpulkan sampel darah atau plasma untuk analisis. Kedua, analisis dan metode pengukuran. Gunakan metode yang valid dan terstandarisasi untuk mengukur konsentrasi senyawa dalam sampel. Yang ketiga itu evaluasi data farmakokinetik. Hitung parameter farmakokinetik utama, waktu paruh yaitu T setengah, VUC, Cmax, dan Tmax. Analisis data untuk menentukan profil yang optimal. Tahapan pada farmakokinetik itu meliputi yang pertama absorpsi, yaitu proses bagaimana obat tersebut masuk ke dalam darah. Kemudian ada distribusi, yaitu proses obat tersebut didistribusikan di dalam tubuh. Kemudian ada metabolisme, yaitu proses bagaimana tubuh mengubah obat tersebut menjadi enzim. Kemudian ada ekskresi, yaitu proses di mana pembuangan terjadi di dalam tubuh. Pada pertanyaan ketiga, ada apa saja parameter keamanan yang harus dipantau selama uji toksisitas? Yang pertama ada lama pengamatan, yang mana hewan uji diobservasi secara individual sekurang-kurangnya pada 30 menit pertama setelah pemberian sediaan uji, dan secara periodik setiap 4 jam selama 24 jam pertama, dan dan sehari sekali setelah itu selama 14 hari. Kemudian gejala toksisitas, yang mana waktu timbul dan hilangnya gejala toksisitas, khususnya jika ada kecenderungan tanda-tanda toksik yang tertunda. Kemudian ada kematian, yang mana hewan uji dikorbankan atau ditemukan mati, kemudian waktu kematiannya dicatat. Kemudian berat badan hewan serta pemeriksaan patologi. Kemudian ada pemeriksaan hispatologi, yaitu uji toksisitas akut pengamatan hispatologi, tidak hanya sebatas 5 organ utama, namun seluruh organ yang mengalami perubahan secara gross patologi, maka harus dilanjutkan dengan pemeriksaan secara mikroskopik. Baik, cukup sekian pembahasan mengenai kasus satu dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.